Sore, Pak. Nah, baru terdengar ini. Mohon maaf ada gangguan teknologi. Ini Ibu Bapak background dari mana aja nih? Dari mana dinasnya? Macam-macam, Pak. Nah, Pak Fahmi di mana Pak Fahmi? Apa ada kepolisian? Saya ASN, Pak. ASN di ASN Kota Batam. Di Kejaksaan, Pak. Oh, Kejaksaan Batam ya. Oke. Pak siapa nih? Pak Priyo Sambodo. Pak Priyo di mana Pak Priyo? Izin Pak, saya di Rumah Sakit Bayangkara Batam, Pak. Oh, rumah sakit polisi. Sebagai polisi apa sebagai dokter? Apa dua-duanya? Sebagai polisi, Pak. Ah, polisi. Dinas di rumah sakit. Siap. Mantap loh, Pak. Para Diston Sirait. Ya, Pak, praktisi hukum, Pak. Advokat. Mantap. Ya, Pak. Pak Senopati. Ya Pak. Ya Pak, aktivitas Pak. ASN, Pak. ASN. Iya Pak. Di mana ASN Pak? Di Kejaksaan Pak. Oh, jaksa juga. Siap. Jaksa. Ini apa? SNVT apa? SNVT PP Kepri apa nih? Siapa nama aslinya nih? SNVT VP Kepri. Nggak ada ya. Pak Zulhirdan Siregar. Pak Zulhirdan dinas di mana? Nggak ada juga nih. Ya, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Ah, di mana aktivitas Pak? Kami di Kementerian Kesehatan, Pak. UPT-nya, Pak. Oh, Kemenkes. Bidang hukum apa bidang medis? Betul, Pak. Enggak, Pak. Kami laboratorium, Pak. Balai Teknik Kesehatan BTKL, Pak. BTKL. Ya. Oke. Bu Silvana? Oke. Pak Susanto? Oh, nggak ada mikrofon nih. Sebentar. Ya. Pak, saya tadi ini Pak ada gangguan sedikit swasta Iya. sebagai legal. Oke, di corporate legal. Oke, siap. Ya, corporate legal. Ya. Oke. Makasih. Baik, kita mulai kuliah karena mohon maaf nih karena gangguan. Bisa dilihat ya, Bapak sekalian ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Prof. Oke, jadi saya Heru Susetyo, saya sehari sebagai dosen, sebagai Profesor Madya, Associate Professor di Fakultas Hukum Das Indonesia. Saya tahun kelima ngajar di UIB, biasa ngajar HKI, hak atas kepemilikan intelektual. Sekarang diminta mengajar demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia oleh Ibu Rina, Dr. Rina. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di hari Jumat, ya weekend ya, ini mungkin di tengah pandemi COVID-19 juga. Biasa saya ngajar datang ke sana langsung, sekarang mungkin nggak bisa karena pandemi COVID. Jadi semoga ya mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Baiklah, nggak ada perkenalan ini. Saya Heru, ya asli Jawa Timur campur Jawa Barat, lebih besar di Bandung dan di Jakarta, saya di Palembang. Sekolah di beberapa negara, di UI, Jakarta, di Amerika, di Thailand, di Jepang, di Belanda. Kemudian sekarang juga manajer riset dan publikasi di Fakultas Hukum UI, advokat sekaligus anggota Dewan Riset DKI Jaya, anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat, aktivis LSM dan bantuan hukum di Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi. Saya pun mengajar di Departemen Kriminologi dan Departemen Kesejahteraan Sosial di FISIP UI. Ini email dan tinggal di Jakarta Selatan di dekat kampus UI.
Oke, Ibu sekalian, ya jadi program kita itu saya diberi jadwal selama 2 hari, 29-30 Januari. Hari ini bicara tentang demokrasi dan HAM yang ada beberapa bagian ya, pengantar demokrasi dan HAM, kemudian perkembangan HAM di Indonesia, perkembangan HAM di lingkup internasional, demokrasi, ide dan ruang lingkupnya, kemudian presentasi kelompok. Jadi supaya kita tidak boring, saya meminta Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga bisa presentasi ya. Jadi besok ada, mungkin bisa dibagi, ada 4 topik yang bisa dipilih masing-masing presentasi. Jadi ini santai aja, ini sifatnya untuk saling belajar, karena demokrasi itu ada wilayahnya tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil ataupun politik di Indonesia, kemudian partisipasi politik, tentang bicara masalah pemilu, transparansi dan akuntabilitas, bicara masalah wajah korupsi di Indonesia, kemudian penegakan hukum, bicara masalah keadilan, kesebandingan hukum, dan kepastian hukum di Indonesia. Ini ada ketua kelasnya nggak? Siapa ketua kelasnya? Ada Pak. Pak Budi, Pak. Pak Budi ya, Pak Polisi ya? Sudah masuk Pak Budi? Belum masuk Pak Budi? Ada gimana cara pembagian ya? Ada 4 topik dan semua presentasi 4 dalam, mungkin kalau ada berapa orang semua ini? Kalau ada pesertanya berapa orang? 12 ya. Mungkin masing-masing 3 orang ya. 3 orang, 2 atau 3 orang untuk topik ya. Kemudian besok tinggal nggak usah buat semua 23 Pak. Oh 23, banyak ya? Mungkin masing-masing berarti ada 5 orang lah dalam satu kelompok, dan buat PowerPoint aja, serta presentasikan, tidak usah buat paper, bikin PPT simple aja. Ambil 4 topik ini tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil, politik, partisipasi politik, transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum, tentang keadilan, kesebandingan di hadapan hukum, dan kepastian hukum di Indonesia. Gimana cara membaginya Bapak Ibu sekalian? Mau bagi sendiri apa saya yang bagikan? Bapak ada yang bagi Pak. Saya yang bagi. Ini belum ngumpul semua ya? Belum Prof, masih Belum, ada yang Oke, mungkin aku nunggu ngumpul dulu ya, nunggu berkumpul. Karena masih setengahnya ini, masih berapa orang? 12 ini. Oke, kita main kuliah dulu aja. Jadi Bapak sekalian, kalau bicara tentang demokrasi itu ada barometernya ya. Demokrasi itu ada ukurannya, ada barometernya, atau ada standar untuk mengukur demokrasi, disebut kualitas demokrasi. Demokrasi itu bisa diukur ya menurut Bullman. Ada namanya prinsip-prinsip demokrasi, ada 3 prinsip dalam demokrasi itu, yaitu freedom, kemerdekaan, kemudian control alias pengendalian, ikut bisa mengendalikan, kemudian juga equality alias persamaan ya. Jadi 3 hal tentang kebebasan, pengendalian, dan persamaan, dan ada 3 wilayah dalam freedom, dalam kemerdekaan. Jadi ada 3 hal, yaitu freedom, control, equality, kebebasan, pengendalian, dan persamaan. Ini barometer demokrasi. Freedom, control, equality. Dalam freedom itu dibagi 3 ya. Ada kebebasan sipil, kebebasan pribadi alias individual liberties. Ada rule of law alias adanya tata hukum atau aturan hukum, dan kemudian public spheres. Ada ruang publik untuk bebas berekspresi, ada ruang publik untuk bisa berbicara, bernegosiasi, ikut serta dalam hukum dan pemerintahan ya. Ini namanya public spheres. Jadi freedom itu, kebebasan itu ada 3 wilayah, individual liberties, rule of law, dan public spheres. Kemudian dalam kontrol, jadi
demokrasi pun menuntut satu prasyaratnya adalah adanya ruang bagi negara untuk rakyat untuk turut mengontrol, ya. Mengontrol. Jadi ada kompetisi yang sehat, ada competition, bisa ikut menentukan lajunya pemerintahan. Jadi ada competition, kemudian mutual constraint, adanya hambatan-hambatan yang sama, masalah yang sama, akses yang sama, dan sebagainya. Kemudian governmental capability, kapabilitas pemerintahan, governmental capability. Jadi kontrol itu kompetisi, mutual constraints, dan governmental capability. Yang terakhir, dalam demokrasi juga ada namanya transparency, participation, dan representation. Jadi dalam suatu demokrasi itu ada namanya persamaan. Persamaan itu bisa dilihat adanya transparansi, adanya akuntabilitas alias ada pertanggungjawaban publik, ada partisipasi publik, ada representasi, ada perwakilan publik dalam pengambilan kebijakan di level negara. Jadi ada freedom, control, equality. Freedom, control, equality. Equality itu ukuran adalah transparansi, kemudian partisipasi serta representasi. Jadi transparansi, partisipasi, dan representasi. Kemudian dan menurut survei terakhir tentang angka demokrasi di Indonesia sedang terjun bebas, ya. Angka demokrasi kita sedang jatuh. Sekarang kita level ke-64 dari 190-an negara anggota PBB, ya. Sebentar. Mohon izin Pak, sebelumnya ranking berapa Pak urutannya Pak? Sebelumnya saya nggak kutip. Yang kalau saya tahu ranking korupsi yang jatuh juga. Kalau korupsi kita jatuh dari ranking 85 jadi ranking 102. Ranking demokrasi nanti saya lihat lagi nanti. Jadi sedang terjun bebas. Ya, Pak, makasih Pak. Ya nanti saya lacak. Bentar nih, saya benerin mic dulu. Mohon izin Pak Prof, suaranya Pak Prof. Data, Bang kedengaran. Beliau lagi bagusin suara mic-nya. Oh begitu Bang. Masalahnya slide-nya jalan terus ya.
Halo, halo, halo. Sudah dengar kah? Siap, Prof. Kedengaran. Oke, maaf. Ini ya ada gangguan. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya tadi emang saya bicara terus. Saya bicara terus ini nggak terdengar ternyata ya. Oke, jadi ada indeks demokrasi indeks di Indonesia. Ada kita ranking ke-64 ya, ranking ke-64. Disebut sebagai flawed demokrasi sifatnya tidak sempurna alias cacat, flawed demokrasi. Yang tertinggi adalah Norwegia, Islandia, dan Sweden. Norwegia, Islandia, Sweden. Yang terburuk adalah CAR, Central African Republic, Republik Afrika Tengah. Kemudian DRC, Democratic Republic of Congo alias Kongo di Afrika. Kemudian North Korea alias Korea Utara. Ini yang terendah. Tertinggi Norwegia, Swedia, dan Sweden, semuanya negara bertetangga di Eropa Barat bagian utara. Jadi ini ya, apa namanya? Ini demokrasi itu, kalau kita lihat ini barometernya, ada dikelola oleh ada kemerdekaan, adanya kontrol, adanya equality. Freedom itu kebebasan, kontrol pengendalian, equality adalah persamaan. Dalam freedom, dalam kebebasan itu yang merupakan barometer demokrasi adalah adanya kebebasan individual liberties, dan rule of law, adanya tata hukum, adanya aturan hukum yang berjalan, serta adanya public spheres, ada ruang publik untuk bisa ikut serta dalam pengendalian negara. Ruang publik itu terus serta dalam mengelola negara. Jadi individual liberties, rule of law, dan public spheres. Sementara untuk kontrol, rakyat pun punya akses untuk mengendalikan, itu adalah competition, kemudian adanya ruang untuk bisa berkompetisi, ada mutual constraint alias hambatan sama, aksesnya sama, tidak dibeda-bedakan, nggak ada diskriminasi, juga governmental capability alias kemampuan kepemerintahan ya, bisa mengontrol kapabilitas pemerintahan. Jadi ada 3 hal, freedom, control, dan terakhir adalah equality. Equality adalah persamaan ya. Persamaan ini dikelola di standar barometer ada 3 dalam persamaan, yaitu transparansi, partisipasi, dan representasi. Alias ada transparansi, ada partisipasi, adanya representasi. Transparansi, partisipasi, dan representasi. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Ibu Bapak. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Sekarang kita lihat tentang indeks kebebasan Indonesia ya. Kita pun sedang drop ya. Indeks dari Freedom House untuk Indonesia. Indeks kebebasan kita pada kategori yang tidak bebas banget, tapi juga tidak ketat banget ya. Kita pada partly free alias setengah bebas, skor 61. Skor untuk hak-hak politik 30, skor untuk hak-hak kebebasan sipil 31, total dari 61. Kategori adalah partly free alias setengah bebas. Nggak betul-betul bebas, namun setengah bebas. Dan kemudian skor yang negara mana negara yang paling tinggi derajat kebebasannya, sama seperti negara yang tadi mendapatkan gelar demokrasi tertinggi adalah Finlandia. Skornya 100 sempurna. Kebebasan politik 40, kebebasan sipil 60. Norwegia sama, kebebasan politik 40, kebebasan sipilnya 60. Kemudian negara yang paling buruk adalah South Sudan Selatan ya. Sudan Selatan itu bahkan skornya -2. Political liberty-nya 6, civil liberties-nya 4. Jadi ada kemudian skor untuk di Suriah Suriah itu skornya 0 karena political liberties-nya -3, civil liberties-nya 3. Jadi dia skor 0. Jadi ini negara yang paling tidak bebas, yang paling tidak punya kemerdekaan kebebasan di dunia, yaitu Sudan Selatan dan Suriah.
Dan kalau kita lihat dari segi teori, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, ada undang-undang, ada fasilitas, ada masyarakat, ada aparat, dan juga ada budaya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tapi ini tidak akan berpengaruh tanpa adanya kebebasan ya. Jadi kesemuanya nggak akan terjadi kalau tidak ada keadilan, nggak ada kebebasan, tidak ada kesebandingan di hadapan hukum, tidak ada partisipasi, akuntabilitas, kemudian kontrol dari masyarakat. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah sampai sini? Belum, Oke. belum, Mbak. Kalau belum, kita beranjak lagi. Jadi ini rencana kuliah hari ini dan besok kita bicara masalah demokrasi dan HAM, kemudian perkembangan demokrasi HAM di Indonesia, perkembangan HAM internasional, demokrasi ide dan luar lingkup, juga presentasi kelompok. Ada 4 kelompok yang presentasi besok. Ini simpel-simpel aja tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil dan politik, tentang partisipasi politik, terutama mengkaji pemilu di Indonesia, juga transparansi dan akuntabilitas wajah korupsi di Indonesia, serta penegakan hukum, keadilan, kesebandingan di hadapan hukum, dan kepastian hukum di Indonesia. Oke, saya ganti slide dulu. Mohon maaf, ini kalau di Batam maghrib jam berapa maghrib? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi. Tujuan. Oh, 7 lah, Pak. mungkin Bapak Ibu yang 5 menit lagi. kita mungkin ya di Jakarta sudah maghrib, cuma ya saya bisa ya mungkin nanti kita kuliah dulu 15 menit, kemudian kita break 5 menitan untuk sholat yang sholat ya. Saya pindah ke slide lain. Baik, kita lanjutkan. Bisa dibaca, Bapak Ibu sekalian? Bisa, Prof. Ya.
Oke, maaf nih bahan bahasa Inggris, karena emang bahan saya ngajar di UI di kelas internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara masalah HAM itu adalah sesuatu yang sifatnya inherent ya, alias dia lahir dengan sendirinya, dia itu melekat pada diri manusia tanpa perlu ada pengakuan dari negara. Human rights are tempat tinggalnya, jenis kelamin, asal-usul etnis, agama, warna kulit, bahasa, dan status lainnya, bahwa semua itu adalah sama di hadapan hak asasi manusia tanpa ada diskriminasi. Dan HAM itu sifat adalah interrelated, saling berhubungan, interdependent, saling tergantung, dan indivisible. Interrelated, saling berhubungan, interdependent, saling bergantung, dan indivisible, tidak bisa dibagi-bagi. Ini yang saya kira harus di-highlight, bahwa itu sifatnya interrelated, lalu yang interdependent, dan akhirnya indivisible. Saling berhubungan, saling bergantung, dan tak dapat dibagi-bagi. Universal, interrelated, interdependent, dan indivisible. Dan HAM itu sifatnya universal, dan keuniversalan HAM itu sering diekspresikan dan juga dijamin oleh hukum dalam bentuk treaties alias perjanjian internasional, kemudian hukum kebiasaan internasional, kemudian prinsip-prinsip utama dalam hukum internasional. Jadi treaties, perjanjian internasional, customary international law alias hukum kebiasaan internasional, dan juga prinsip-prinsip utama dalam hukum internasional, general principle of and the sources of international law. Kemudian HAM di Indonesia itu secara sejarah sejak negara ini lahir kita sudah ada undang-undang tentang ada pasal tentang HAM pada UUD 45 ya. Kalau kita lihat pasal dulu ada pasal 31, 32, 33, ada hak rakyat, ada tiap-tiap orang untuk ikut dalam pembelaan, untuk mendapatkan pengajaran, fakir miskin, terlantar di piala negara dan sebagainya. Dan ini jadi HAM itu dalam konstitusi 45 pun juga berisikan sejumlah pasal tentang HAM. Tapi dulu tidak disebut dengan bahasa HAM, ya. Tidak disebut namanya sebagai HAM. Kemudian berdirinya Komnas HAM alias Komisi Nasional HAM pada tahun 93 itu juga melahirkan sejumlah komisi-komisi yang lain, ada Komnas Perempuan, ada Komnas Anak, ada Komisi Nasional Lansia, Komnas Lansia, ada Komnas Penyandang disabilitas dan sebagainya. Kemudian enactment pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000 nomor 99 pemberlakuan Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 dan Undang-Undang Pengadilan HAM pada tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 26. Dan ada perubahan pada amandemen kedua UUD 45 tahun 2000 yang mana merubah memasukkan beberapa pasal khusus pada HAM, pada pasal 28 UUD 45. Dan kita sudah banyak meratifikasi konvensi-konvensi internasional seperti Kovenant Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenant Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Anti Penyiksaan, CEDAW. Ada yang tahu singkatan CEDAW? Apa tuh CEDAW? CEDAW. CEDAW adalah Convention of Elimination of Discrimination of All Forms Against Women. Konvensi pengurangan diskriminasi pada perempuan dalam segala bentuknya yang dilahirkan tahun 84. Juga ada ratifikasi Konvensi anti pencegahan anti diskriminasi rasial, nanti konvensi tentang hak-hak anak pada tahun 90 sudah kita ratifikasi. Juga kita meratifikasi konvensi tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya,
ratifikasi konvensi penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, juga ratifikasi protokol tambahan untuk konvensi hak anak tahun 89, juga ratifikasi optional protokol nomor tentang penjualan anak, sale of children, child prostitution and child pornography, tentang pornografi anak, penjualan anak, serta tentang prostitusi anak. Tapi ada beberapa yang belum diratifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Seperti Statuta Roma alias Rome Statute tahun 98 ini belum diratifikasi. Dan konvensi terkait dengan status pengungsi juga belum diratifikasi. Apa alasannya? Apa alasan kedaulatan? Apakah Indonesia sebagai transit bagi pencari suaka ataupun pengungsi, refugees, pengungsi dan asylum seekers para pencari suaka. Ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pada artikel ataupun pasal 28 UUD 45 dan juga sebelum amandemen tahun 2000 sudah banyak hak-hak yang terserak pada UUD 45 ya. Pasal 27 persamaan di hadapan hukum ya. 28 bebas berekspresi untuk berkumpul dan berserikat. Kemudian 29 bebas untuk beribadah, berhati nurani dan berkepercayaan. 30 hak dan kebebasan untuk ikut serta dalam pembelaan negara ya, pasal 31 asalnya. Pasal 30. Dan right to education, hak atas pendidikan, dan rights of poor people, hak orang miskin dan orang anak-anak terlantar untuk bisa dilindungi oleh negara. Itu sudah ada sejak Konstitusi 45 sebelum era perubahan konstitusi pada tahun 99 dan tahun 2002. Apa yang bentuknya teman-teman sekalian? Pasal 28A ini hak untuk hidup, 28B hak untuk bisa membentuk keluarga dan masuk usia pernikahan secara legal. Karena sekarang banyak masalah anak-anak yang menikah masih bocah, masih umur kecil, karena alasannya keuangan, orang tua udah nggak sanggup lagi, akhirnya dikawinkan. Tapi kita dikawin karena belum siap sebagai ayah dan ibu, maka yang ada adalah berantem aja gitu. The right to form a legal family and entering into marriage alive legally, membuat bentuk keluarga dan masuk ke lembaga pernikahan secara legal. Hak-hak anak 28B, 28C hak atas pendidikan, 28D hak atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum, 28D angka 2 hak untuk bekerja, 28D angka 3 hak-hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, angka 4 right to citizenship hak atas kewarganegaraan. 8E kebebasan untuk beragama dan beribadah, memilih pekerjaan, pendidikan, kewarganegaraan, tempat tinggal, untuk pergi dan pulang semua bebas. 2 freedom of conscience, ini kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, freedom of get together, join any organization and freedom of expression, kebebasan untuk berserikat berkumpul juga pada 28E ayat 3. 8F hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 28G hak atas kebebasan individu, keluarga, martabat keluarga dan juga properti. Kemudian bebas dari penyiksaan, freedom from torture, dan semua bentuk inhuman ya, bentuk perendahan manusia, inhuman and degrading treatment and punishment, and right to apply for political asylum. Diminta cari suaka itu adalah hak asasi. Namun ketika mereka sedang sampai di negara ketiga, mereka tidak boleh disiksa ataupun direndahkan, inhuman, degrading, kayak kemarin ada kasus dan mantan aktivis HAM dan komisioner HAM di Komnas HAM itu difitnah sebagai gorila ya. Itu kan hanya gara-gara dia berasal dari Papua, dia memang sangat rasis. Dan itu melanggar 28G terhadap bagian inhuman and degrading treatment and punishment. Harusnya mantan Perdana Menteri itu diberikan penghargaan ya. Ini malah malah mendapatkan ini bebas dari penyiksaan ya, bebas dari inhuman and degrading yang merendahkan kemanusiaan, termasuk ya dalam kasusnya itu Natalius Pigai, dia direndahkan, dianggap disamakan dengan gorila dan sebagainya. Ini bagian dari
inhuman and degrading treatment and punishment. 8H, hak atas lingkungan yang sehat dan hak untuk pelayanan kesehatan. 8H angka 2, hak untuk mendapatkan perawatan khusus dan akses khusus pada kesehatan. Dan ini penting karena sekarang zaman COVID-19 sehingga orang-orang juga berlomba-lomba untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat. Tapi masalahnya kalau di Jakarta mungkin nggak tahu, saya di Batam. Jakarta sudah sangat zona merah, korban makin banyak, sehari bisa 1.200-an, dan rumah sakit pun terbatas. Sekarang banyak kasus rumah sakit menolak pasien karena ketidaktersediaan bed di rumah sakit lah, atau biaya tak terjangkau, walaupun untuk korban COVID harusnya ditanggung negara. Jadi ini right for healthy environment and right of health services, right for special treatment, mendapatkan perlakuan khusus untuk dan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, dan hak untuk hak atas properti alias harta milik properti. 8J, kewajiban untuk respect, bahwa HAM itu tidak terbatas. HAM itu juga melahirkan kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain, obligation to respect other people's human rights. Juga kewajiban untuk comply, untuk tunduk pada beberapa pembatasan yang diatur undang-undang. Itu di pembatasan itu diperbolehkan selama dalam rangka untuk menghargai hak orang lain, menjamin kebebasan, dan juga untuk melahirkan keadilan dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan general order. Ya. Contohnya sekarang PSBB. PSBB ini pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dan sekitarnya. Ini mungkin melanggar hak orang untuk bekerja atau untuk berdagang di atas jam 7 malam katakanlah. Tapi ini juga ada tujuan mulianya, itu menghentikan peredaran COVID-19. Karena agak brutal ya kalau perkembangan. Di Batam gimana COVID-19? Zona merah apa zona oranye, zona putih bahkan? Di mana di Batam kondisi COVID ya? Dia anggap zona merah juga, Pak. Zona merah ya. Ada PSBB juga ada? Ada PSBB? Ada, Pak. Oh, PSBB nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi toko masih buka sampai malam? Nggak ada, Pak. Diatur waktunya, Pak, sampai jam 8 apa ya? Orang nurut tidak? Gitu, Pak. Nurut nggak orang? Bagaimana, Pak? Pedagang nurut tidak? Patuh tidak? Tergantung sih, Pak. Kadang-kadang ada suatu tempat dia patuh, ada yang enggak, Pak. Nah, kalau di Jakarta hampir semua tidak patuh. Yang patuh mungkin ya minimarket seperti Alfamart atau Indomaret jam 7 tutup. Cuma kalau masyarakat yang jualan pinggir jalan itu nggak ada matinya. Sampai pagi sampai buka. Kalau ditutup malah berantem. Oh. Jadi saya ntar nggak kena COVID, Pak, bisa kayak kena kelaparan malah. Akhirnya banyak ya pengusaha UMKM yang juga membuka bisnis sampai malam karena alasan tadi. Nanti COVID nggak dapat, cuma kena penyakit lain itu kelaparan gitu ya, akibat nggak nyari nafkah dan sebagainya. Siapa? Ya, jadi itu kewajiban untuk comply, untuk tunduk pada beberapa pembatasan itu diperbolehkan deh. Di HAM itu juga bisa dibatasi. Di HAM itu bisa dibatasi selama ada argumentasinya, yaitu menghargai hak asasi orang lain, juga kewajiban untuk tunduk pada beberapa pembatasan diatur undang-undang dalam rangka menjamin ada pengakuan dan penghargaan dari orang-orang lain, untuk menjamin penghargaan hak asasi orang lain, juga kepada kebebasan dan untuk mendapatkan keadilan dalam juga ada pertimbangan moral, nilai agama, security atau keamanan, dan juga general order alias adanya tatanan yang baik dalam masyarakat yang demokratis. Jadi HAM itu adalah ada 4 wilayah HAM yang sifatnya underogable alias tidak bisa dikesampingkan dalam situasi apapun, underogable ataupun inalienable alias tak dapat disingkirkan, yaitu hak untuk hidup, bebas berkeyakinan, bebas untuk dari perbudakan, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak didakwa dengan dasar hukum yang berlaku surut ya. Jadi ini hak yang tak bisa disingkirkan, hak untuk hidup, bebas berkeyakinan, bebas dari perbudakan, persamaan di hadapan hukum, dan juga dakwaan yang tidak boleh non-retroaktif alias dakwaan itu tidak bisa mundur ke belakang. Yang ada boleh maju ke depan, tidak boleh mundur ke belakang, terutama dasar hukum yang diambil harus yang terakhir, yang terkini ya.
2, bebas dari diskriminasi. Freedom from discrimination. 3, rights of identity. Hak untuk atas identitas dan juga hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya. Karena kadang-kadang mereka dibully ya karena ya banyak yang menyebutnya disamakan dengan hewan lah dan sebagainya, itu jelas satu melanggar hak asasi manusia. Kewajiban negara ada minimal 4, to protect, to promote, to enforce, to fulfill. Untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Kemudian enforcement and protection. Enforcement, penegakan, dan perlindungan terhadap HAM itu adalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang melekat pada pada peraturan undang-undangannya. Ini dulu mungkin kita break dulu ya. Kita break dulu sekitar 10 menit. Mungkin karena saya harus salat juga. Oke, sampai pukul 18.50 ya. Kita break. 18 oke deh, 18.50. Kemudian kita kuliah sekitar 40 menit sampai 130. Setelah itu saya akan pamit. Jadi kita kuliah sampai kita break dulu 10 menit untuk melaksanakan sholat bagi yang sholat. Sementara saya stop share screen dulu dan saya izin sholat dulu.